Gubernur Nusa Tenggara Timur memimpin upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 138 narapidana lapas kelas 2B Atambua menerima remisi umum pada momentum Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Yayasan Karunia Pengembangan Anak Mitra Child Fund perluas wilayah pelayanan ke Kecamatan Lamak. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual yang terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Saya Anina akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena memimpin upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 di alun-alun Rumah Jabatan Gubernur. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena, memimpin upacara Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di alun-alun Rumah Jabatan Gubernur pada Minggu pagi. Perayaan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia kali ini mengusung tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Melki Lakalena bertindak selaku Inspektur Upacara dan Letnan Kolonel Laut Polisi Militer Catur Dono Wibowo sebagai Komandan Upacara. Sementara itu, pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko dan pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua DPRD Emilia Nomleni. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia ini berlangsung penuh semarak, tidak saja oleh penampilan anggota pasukan pengibar bendera pusaka yang tampil memukau, tetapi juga perpaduan warna-warni pakaian adat khas daerah Nusa Tenggara Timur oleh peserta upacara. Gubernur Melki Lakalena dan Ibu Mindriyati Astiningsi tampak serasi mengenakan pakaian adat Ende, sementara Wakil Gubernur Joni Asadoma dan Ibu Vera Sirait mengenakan pakaian adat Alor. Tidak hanya itu, pimpinan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan ASN lingkup Pemprov Nusa Tenggara Timur juga kompak menggunakan pakaian adat dari masing-masing daerah. Semangat persatuan dan keberagaman dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia menjadi suatu pesan kemerdekaan Indonesia berbeda-beda tetapi tetap satu. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Bupati Belu Willy Broduslai memimpin upacara peringatan proklamasi Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia tahun 2025 di Lapangan Umum Kota Atambua pada Minggu 17 Agustus siang. Bupati Belu Willy Broduslai memimpin secara resmi upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tingkat kabupaten yang berlangsung Minggu pagi dengan mengusung tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Prosesi peringatan berlangsung dengan baik mulai dari pembacaan teks proklamasi, penghormatan kepada bendera merah putih, hingga pengibaran sangsaka merah putih oleh pasukan pengibar bendera pusaka Paskibra Kabupaten Belu tahun 2025. Dalam amanatnya, Inspektur Upacara Willy Broduslai mengapresiasi seluruh anggota Paskibra, peserta upacara,
hingga seluruh masyarakat Kabupaten Belu yang telah berpartisipasi aktif dalam merayakan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, mulai dari rangkaian kegiatan per awal bulan Agustus lalu. Hari Ulang Tahun ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia mengusung tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Untuk mewujudkan cita-cita besar ini, maka dibutuhkan kerjasama dan persatuan dari berbagai elemen agar percepatan pembangunan menuju rakyat yang secara mandiri dan berdaulat bukan hanya sekedar cita-cita belaka, namun merupakan suatu yang dapat kita wujudkan bersama. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia ini berlangsung penuh semarak dari kerapian peserta upacara, pasukan penggerek dan pengibar bendera pusaka, hingga antusias masyarakat yang hadir menyaksikan upacara ini. Semangat persatuan dan keberagaman dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia menjadi suatu pesan kemerdekaan Indonesia yang penuh makna dalam keberagaman suku, budaya, dan agama yang terus membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Bupati Belu, Willy Broduslai bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Belu melaksanakan resepsi kenegaraan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung BT Lalenok Atambua setelah selesai upacara pengibaran bendera. Bupati Belu bersama jajaran Forkopimda gelar acara resepsi kenegaraan di Aula Gedung BT Lalenok Atambua pada Minggu siang seusai upacara peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Resepsi kenegaraan ini menjadi wadah kebersamaan dan refleksi, meneguhkan komitmen seluruh elemen masyarakat Kabupaten Belu untuk terus menjaga persatuan, merawat nilai-nilai perjuangan, serta mengisi kemerdekaan dengan karya nyata demi Indonesia yang semakin maju. Acara yang berlangsung hikmat dihadiri oleh Wakil Bupati Belu, Sekretaris Daerah, Dekan Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Ketua TPPKK, Staf Ahli PKK, Ketua Dharma Wanita, para pimpinan instansi vertikal, para pimpinan OPD, para camat, lurah, tokoh adat, dan para peserta Paskibraka Kabupaten Belu tahun 2025. Dalam sambutannya, Bupati Belu Willy Broduslai mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan petugas yang telah mempersiapkan upacara dengan baik. Hanya ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih untuk semua yang dengan cara masing-masing telah mensukseskan Dirgahayu ke-80 Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia yang kita barusan rayakan tadi pagi. Terima kasih untuk semuanya. Ini adik-adik juga terima kasih, Paskibra, kita tangan Paskibra. Resepsi kenegaraan ini juga menjadi momentum mempererat sinergi pemerintah daerah bersama masyarakat, sekaligus mengukuhkan komitmen bersama untuk terus melangkah maju, membangun Belu yang lebih sejahtera dan berdaya saing menuju Indonesia emas. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Pemerintah memberikan keringanan pajak kendaraan untuk membantu mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat.
masyarakat dapat menikmati kembali kendaraan yang dimiliki tanpa beban pajak yang berlebih. Pada hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia tahun 2025, pemerintah telah memberikan keringanan pajak bagi para pemilik kendaraan roda 2, roda 3, roda 4, dan seterusnya. Keringanan pajak kendaraan ini merupakan upaya pemerintah untuk membantu mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat. Dengan adanya keringanan pajak kendaraan ini, masyarakat dapat menikmati kembali kendaraan yang dimiliki tanpa beban pajak yang berlebih. Adapun rincian keringanan pajak diantaranya 100% bebas pajak progresif dan bebas denda pajak kendaraan, 50% diskon tunggakan PKB dan diskon PKB mutasi masuk dari luar daerah Nusa Tenggara Timur, dan 24% diskon dasar pengenaan PKB. Keringanan pajak ini berlaku mulai dari 28 Juli sampai dengan 30 September 2025. Kepala UPTD Samsat Atambua, Tobi Ndaumanu mengatakan, adanya keringanan pajak kendaraan ini, masyarakat dapat menikmati kembali kendaraan yang dimiliki tanpa beban pajak yang berlebih. Ia juga berharap keringanan pajak kendaraan ini dapat membantu meningkatkan perekonomian daerah. Sampai dengan hari ini, animo masyarakat cukup baik. Diharapkan oleh pemerintah agar yang kendaraan-kendaraan yang telah menunggak di atas 5 tahun itu juga sekiranya memanfaatkan program ini untuk melaksanakan pembayaran. Karena apa? Karena ketika pelaksanaan peraturan ini berakhir di tanggal 30 September, maka kondisi ini normal kembali, di mana bahwa tunggakan itu akan dihitung secara full. Untuk itu pada kesempatan ini saya mengajak masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Belu untuk memanfaatkan program yang diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur lewat Peraturan Gubernur nomor 31 tahun 2025. Demikian. Salah seorang warga Atambua, Andreas Bereaso, mengaku dirinya merasa terbantu dengan adanya keringanan pajak kendaraan ini, terutama bagi masyarakat kecil yang sering terkendala biaya. Menyangkut amnesti, kami sebagai masyarakat sangat berterima kasih kepada pemerintah yang sudah mengambil kebijakan untuk membebaskan biaya denda pajak atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan dan amnesti untuk biaya balik nama. Jadi balik nama juga kami merasa bersyukur karena pemerintah memberikan kemudahan dan juga membebaskan biaya untuk balik nama itu. Program ini berlaku bagi pajak kendaraan bermotor yang menunggak lebih dari 2 tahun. Dengan demikian, masyarakat dapat membayar pokok pajak 2 tahun beserta pembebasan denda. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Sebanyak 138 narapidana lapas kelas 2B Atambua menerima remisi umum pada momentum Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Informasinya usai jeda.